bangun dan perkuat sinergi dan kolaborasi di lapangan. Ini penting, karena hanya dengan itu Satgas Anti Mafia Tanah, mana Brigjen Arif Rahman? Nah, ini Komandan Satgas Anti Mafia Tanah. Hanya dengan sinergi dan kolaborasi tadi, kemarin juga ada yel-yelnya. Gimana? Sinergi, kolaborasi, gebuk mafia tanah, begitu. Mudah-mudahan jangan hanya yel-yel saja Bang, tapi betul-betul kita tingkatkan. Dan saya harus mengapresiasi karena tahun 2023 Kementerian ATR BPN didukung penuh oleh para penegak hukum memberantas mafia tanah telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 13 triliun rupiah. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Ketika itu Bapak Menteri Hadi Cahyanto, dan kini saya punya komitmen untuk melanjutkan itu semua, bahkan meningkatkannya lagi. Mudah-mudahan walaupun waktunya singkat, 7 bulan saja menuju Oktober 2024, banyak hal yang bisa kita lakukan. Siap semuanya? Insya Allah kita bisa. Bapak Ibu sekalian, kita semua harus punya komitmen untuk memberantas mafia tanah ini. Kita harus mulai dari rumah kita sendiri. Kita harus mulai dari Kementerian ATR BPN ini. Zona integritas tidak boleh hanya sekedar jargon dan formalitas. Pembangunan kapasitas SDM tidak akan berarti apa-apa tanpa dibarengi dengan penguatan integritas dari tingkat pusat hingga daerah. Oleh karena itu, tidak boleh lagi ada oknum atau pejabat internal yang justru baik disengaja maupun tidak disengaja terlibat dalam praktik-praktik kejahatan pertanahan. Untuk itu, saya menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan secara ketat. Pendekatan preventif tentu jauh lebih baik daripada pendekatan represif. Tapi kita juga akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi Bapak Ibu juga jangan khawatir, karena sebaliknya, saya juga tidak akan membiarkan ada kepala kantor pertanahan yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah. Padahal pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Setuju? Saya akan bela dan saya akan fight dengan seluruh cara dan sumber daya yang saya miliki. Saya akan tegakkan kebenaran dan keadilan di institusi ini, asalkan semua mengikuti aturan yang baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan penekanan terkait dengan arah kebijakan strategis Kementerian ATR BPN pada tahun 2025-2029 sebagai berikut. Pertama, perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah. Kedua, optimalisasi reforma agraria. Ketiga, peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan. Keempat, peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kelima, memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Keenam, reformasi birokrasi berbasis merit system dan perbaikan SDM. Dan ketujuh, terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas berbasis tata ruang nasional dan daerah dalam rangka terciptanya pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan green economy. Saya minta para peserta Rakernas bisa menjabarkan dengan baik 7 penekanan arah kebijakan strategis tersebut. Tidak berhenti hanya dalam tataran konsep di Rakernas ini, saya instruksikan jabaran kebijakan strategis tadi bisa diimplementasikan di lapangan pada sisa waktu pemerintahan ini. Mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita kepada rakyat dan negara.